Yang berbahagia pemangku hajat manakib Ibu Hajah Nur Herliani, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembatannya dari Allah Subhanahu kepada Syekh Mursyid dengan acara mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada acara manakib online internasional. Konon tadi disampaikan pada sambutan beliau sudah 4 tahun di pemangku hajat manakib. Ikhwan Amin. seluruh dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada malam ini. Yang yang hari ini 22 Desember 2024 di Indonesia diperingati sebagai Hari Ibu. Tentu materinya dalam rangka memperingati Hari Ibu adalah terkait dengan masalah perempuan. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Malah di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa, ngomongin masalah perempuan. Malah di antara nama-nama perempuan juga dicantumkan sebagai salah satu nama surat. Ini betapa pentingnya kita perempuan di dalam mengembangkan dakwah Islamnya, di dalam menegakkan akidah Islamnya. Ini perlu untuk kita ketahui dalam artian dilihat dari satu sisi, apalagi melihatnya daripada sisi hal yang negatif. Semua manusia itu punya apabila ada seseorang itu sering mempunyai kelemahan ataupun mempunyai kekurangan, justru kekurangannya itu adalah merupakan kelebihan. Dikatakan sebagai kelebihannya dalam Subhanahu wa taala yang belum tentu orang lain mampu untuk bisa melakukan dengan cara yang demikian. Ini menyampaikan apa sekedar apa namanya pengalaman ataupun berbagi informasi tentang perempuan yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Malah salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ada perempuan-perempuan yang akan menjadi bukan bukan akan lagi yang sudah dijamin akan masuk ke dalam surga Jannatul. Itu kehebatannya. Sudah barang tentu tidak sembarang orang, tidak setiap perempuan. Maaf, meskipun namanya sama, tapi orangnya bukan orang yang dimaksud adalah orang yang ada disebutkan di dalam hadis Rasul. Di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Maryam. Maryam itu kan merupakan satu apa namanya manusia yang luar biasa. Manusia kan ada manusia biasa, ada manusia luar biasa. Manusia biasa itu adalah manusia yang mempunyai seorang ayah dan mempunyai seorang ibu. Itu manusia biasa. Kita punya ayah, kita punya ibu. Makanya kita sebagai manusia biasa. Tapi ada juga manusia yang punya ibu, tidak punya ayah. Gitu. Nah, di antaranya adalah ini, di antaranya adalah Siti Maryam ini. Maksudnya Siti Maryam tidak mempunyai, kalau Siti Maryam punya begitu ya, tetapi keturunannya semacam Nabi Isa alaihissalam itu punya ibu, gitu ya, tapi tidak punya ayah karena lahir daripada seorang perempuan. Kesucian Siti Maryam ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Orang yang menjaga kehormatan, orang yang menjaga kebaikan, orang yang menjaga ataupun mengistiqomahkan kebaikan dalam hidupnya, apapun cemooh orang, itu ya, itu ternyata memang menghasilkan ataupun output yang luar biasa. Ada satu sejarah yang sangat menarik. Mungkin bagi Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang di rumah memiliki kitab Ajaibul Makhluqat gitu ya. Itu ada cerita menarik ya. Ada cerita menarik. Cerita menarik begini. Eh, pada waktu Siti Maryam, maksudnya yang ada di dalam Al-Quran, ya, surat Maryam, itu hidup, itu kan tinggalnya kan di dalam salah satu apa? Di dalam satu hujroh ya, dalam satu kamar. Kamar itu disebut sebagai apa mihrab gitu ya.
Di dalam Al-Qur'an ada ayatnya gitu ya. Ternyata mihrab ini adanya di Masjidil Aqsa di Palestina. Nah ini saya waktu itu kebetulan diajak oleh pemangku hajat Menakib ya, Ibu Nur Herliani ke sana gitu. Itu ternyata kan Masjidil Aqsa itu kan ada dua. Pertama, Masjidil Aqsa yang sekarang dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat sehari-hari. Kemudian sebelahnya lagi ada Masjidil Aqsa Lama. Masjidil Aqsa Lama itu sendiri itu tidak dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat sehari-hari. Padahal lebih luas, nyaman, nikmatnya luar biasa. Nah, kemudian di antara dua Masjidil Aqsa ini ada satu tempat. Tempat ini disebut sebagai eh, Masjid Al-Buraq. Nah, bukan berbentuk masjid, tapi hanya sebagai monumen saja gitu. Dikatakan Masjid Al-Buraq karena pada waktu Nabi berhijrah, melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina ini, Nabi turun dari Buraq, kemudian Buraq itu ditambatkan di satu tempat, yaitu di tempat itu, di sebelah Masjidil Aqsa. Nah, tempat ditambatkannya Buraq itu disebut sebagai Masjid Al-Buraq. Nah, ini di Masjid Aqsa Lama, di apa terus apabila kita menelusuri ke depan itu ternyata ada kamar. Ada kamar. Kamar itu namanya mihrab. Ternyata Siti Maryam disimpannya di situ. Jadi seperti apa ya, mungkin adatnya gitu ya. Perempuan-perempuan sudah beranjak dewasa itu ternyata memang harus dipingit, tidak boleh bergaul dengan laki sembarangan gitu. Tetapi banyak kelebihannya, keanehannya gitu. Yang saya ingin sampaikan adalah ada satu ayat di dalam Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Gitu ya. Jadi Siti Maryam itu disimpan di tempat itu. Pada waktu saya dibisakkan oleh pengeras Abah ke sana, itu ternyata ada juga orang-orang, ada beberapa orang sedang mengadakan ritual. Ritual itu ibadah-ibadah seperti kita gitu ya. Ada yang tawasul, ada yang sholat dan sebagainya. Mungkin hanya sekedar mengenang tempat itu, gitu ya. Itu ternyata Siti Maryam itu disimpan di situ. Kemudian pada waktu Siti Maryam ada di dalam kamar, di dalam mihrab itu, pintunya dikunci. Kuncinya dibawa oleh Nabi Zakaria. Gitu ya. Kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Pada waktu Nabi Zakaria mau membuka kunci pintu itu, nah itu kan Siti Maryam kan perlu makan, perlu ke air dan sebagainya. Wajada indah rizqa. Ternyata di sebelah Siti Maryam itu selalu ada makanan, gitu ya. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang ada makanan yang diangkat. Sampai Nabi Zakaria itu kol. Zakaria, Nabi Zakaria bertanya, anak ini Al-Quran ya? Ini dari mana ini? Kolat. Maryam itu menjawab, huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata orang yang apa ya, meskipun ada di kerangkeng, ada di dalam suatu tempat yang dikunci dari luar, itu ternyata diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa? Mempertahankan kehormatan. Di mana letak mempertahankan kehormatan? Ternyata pada waktu Siti Maryam di dalam mihrab itu sempat didatangi oleh malaikat Jibril. Di dalam kitab Ajaibul Makhluqat saya ceritain, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sendiri ternyata mengatakan begini, ya Maryam, Allah yaqra'uki salam. Hai Maryam, Allah kirim salam buatmu. Jadi Allah mengirim salam kepada Siti Maryam. Kata Siti Maryam, apalagi kata Allah kau akan punya anak. Gitu. Maryam itu kan jawab, aku kan kalau orang punya anak itu mesti melahirkan. Sebelum melahirkan pasti hamil. Orang bisa hamil apabila sudah eh, berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Mana mungkin saya akan punya anak? Jangankan berhubungan dengan laki-laki, ketemu laki juga. Nah, kira-kira semacam begitu. Nah, kemudian juga mengatakan, apabila Allah menghendaki bagaimana? Gitu.
Nah, kemudian Siti Maryam mengatakan, kalau itu urusan Allah, itu urusan pikiran dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril meminta agar Siti Maryam itu menengadahkan dua tangan kiri ke atas. Pada saat mengadakan begini, kemudian, dan ini dalam cerita kita Jaibul Mahfud, itu malaikat Jibril itu meniup searah dengan tangan Siti Maryam itu. Begitu ditiup, seketika Siti Maryam itu sendiri sadarkan diri. Sadarkan diri, pada waktu sadar, kejadian ini dirahasiakan oleh Siti Maryam kepada keluarganya. Namun dari hari ke hari kan ada perkembangan di dalam perut. Ada perkembangan di dalam perutnya, kemudian di antara perkembangan itu otomatis kan orang punya mainan yang berbeda dari biasanya. Yang kedua, perut semakin membesar. Nggak bisa karya apalagi ya Imron ayahnya mengatakan apa kau agak sedikit gemuk sama itu kalau dalam bahasa sekarang. Maria tetap masih ada. Saat dirasakan itu sendiri, ya mungkin karena masuk angin macam-macam. Namun pada sekali waktu, namanya kan nggak bisa disembunyikan perut ini. Yang ujungnya diketahui bahwa Maryam itu sendiri demi menjaga keluarga Imran, demi menjaga baik Masjidil Aqsa, maka Siti Maryam itu hal dari Masjidil Aqsa. Itu orang yang sama sekali yang tidak tahu harus kemana. Nah, ternyata Siti Maryam itu sendiri tengah keheningan malam diusir dari Masjidil Aqsa. Menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu ada tempatnya ada di mana. Namun ternyata kan otomatis kan tidak seperti zaman sekarang sudah ramai dan sebagainya. Itu ternyata lewat ke salah satu perkebunan kurma. Nah sekarang namanya Bethlehem. Gitu. Di situ Siti Maryam itu sendiri melahirkan. Nah, otomatis kan tidak ada yang membantu kecuali dirinya sendiri. Gitu ya. Tidak usah diterjemahkan kalau ada orang namanya Maryam itu mungkin nanti akan punya profesi sebagai bidan, nggak usah diterjemahkan seperti itu Siti Maryam sudah punya kelebihan. Setelah melahirkan kemudian fisiknya sudah terasa kuat, dia pengen kembali ke ayahnya Pak Imron di Masjid Aqsa itu. Ini tetangga-tetangga di pinggir jalan itu sendiri sudah tahu gitu ya bahwa Maryam benar-benar gitu ya, benar-benar punya anak. Jadi yang namanya gosip, yang namanya isu macam-macam lagi itu sudah benar-benar menyebar di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Ternyata Siti Maryam itu sendiri ternyata memang pulang. Di tengah perjalanan banyak orang yang mencemooh, hina, dan lain sebagainya, menghujat macam-macam. Juga begitu berhadapan dengan bapaknya, Pak Imron itu nanya, Maryam, sekarang Bapak tidak usah bertanya begini begitu. Hanya satu yang ingin Bapak tanya. Siapa sebenarnya laki-laki yang berperan, maaf, umpamanya bapaknya anak ini, bayi ini. Siti Maryam otomatis kan sudah suruh shock mental gitu. Saya yang menjawab itu saya bisa ngomong. Tapi kalau ayah ingin beban, tanya saja bayinya. Ini tetangga-tetangga yang ikut menyaksikan Pak Imron sedang menyidang anaknya Maryam mengapa anak begitu itu semakin semakin nggak nyangka gitu. Maryam, mas ayahnya disuruh nanya bayi semacam begitu kira-kira semacam begitu. Nah, ternyata Pak Imron itu nanya. Begitu Pak Imron itu nanya kepada bayi, ya Gulam, hei anak, hei bayi, siapa kau sebenarnya? Ternyata di luar dugaan, bayi itu menjawab. Dan menjawabnya itu sendiri, ternyata diabadikan di dalam Al-Quran.
Diabadikan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-30. Begitu ditanya, "Hai bayi, siapa kau?" Bayi itu menjawab, "Inni abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Begitu Al-Quran itu. Ini abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Nanti aku akan diberi sebuah kitab. Ini namanya Injil nanti gitu ya. Wa ja'alani nabiyya. Dan aku nanti akan menjadi seorang nabi. Ini total tetangga yang nonton itu semakin percaya. Masa ada bayi bisa ngomong semacam begitu? Apa mau macam itu? Akhirnya bubar. Bubarnya ini ngomongin kejelekan. Hanya saja, hanya saja ini penting nih, gitu ya. Pada saat bayi tersebut yang kemudian diberi nama Isa, gitu ya, Nabi Isa. Gitu. Pada saat mengatakan ini Abdullah, ini ternyata di antara tetangganya ada yang lagi ngantuk, gitu ya. Lagi tidak konsentrasi, gitu ya. Kedengarannya ini ibnullah, aku adalah anak Allah. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ngomong ke tetangga, ngomong ke teman-teman, makin gila tuh, masa punya bayi anaknya itu sendiri bisa ngomong aku adalah anak Allah. Nah ini dampak negatif daripada kalau ngaji sambil ngantuk semacam begitu, gitu ya. Jadi dalam artian padahal yang dikatakan bukan begitu. Ayat Al-Quran kan mengatakan ini abu, aku adalah hamba Allah. Hamba kan merupakan derajat paling tinggi manusia. Manusia kan disebut di dalam Al-Quran dengan menggunakan 5 kata, 5 kalimat yang berbeda. Gitu ya. Ada Anas, ada Al-Insan, ada Al-Bashar, ada Bani Bani Adam. Yang terakhir ada Abu. Itu manusia. Berarti adalah Abu. Nah ini ujung-ujungnya terus. Kalau nggak salah sampai sekarang masih menjadi keyakinan saudara-saudara kita di luar sana tuh, yang mengatakan bahwa apa namanya tuhnya anak itu daripada orang suka ngantuk apa sedang ngaji begitu. Jadi yang diseramahin apa, kemudian yang terdengarnya apa, yang diomongin apa, itu nggak sesuai dengan apa yang diterima. Kira-kira semacam itu. Nah ini penting bagi kita adalah ambil manfaat gitu ya. Ternyata memang mempertahankan kehormatan di hadapan anak itu dipertanggungjawabkan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di soal sederhana ini akan besar manakala dilihat oleh dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita sedang berfoto gitu ya, dan itu merupakan satu jembatan yang akan menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yasilul muluk ilal bil akhlak. Jadi kira-kira begitu. Uh, jadi dalam artinya apabila kita sedang melaksanakan amaliyah apapun bentuknya, selalu ada yang ini berdasarkan Al-Quran ya, berdasarkan Al-Quran. Wa minan ya'budullaha ala hafin. Jadi ada di antara manusia itu sendiri yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya hanya di pinggir saja. Jadi dalam artian apabila kita meyakini kebenaran apa yang kita lakukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi maaf nih ya, ini katanya apa manhajnya sunnah jamaah apa bukan? PKN yang kita amalkan, kok itu ditanyain yang gitu-gitu ya. Padahal kan begitu jelas itu. Kita kan ahlu sunnah wal jamaah. Nggak percaya. Dr. Dedi Antoni tadi pada waktu apa membaca manqobah. Kan ada doanya. Allahumma bi nabi wa bi asma'in nabi kal Mustafa wa bi apa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Tohir ubana min kulli wasin yubaidun an musyahadatika wa mahak wa amitna ala sunnati wal jamaah. Kan begitu kalimatnya. Itu kalimat doa saja sudah menunjukkan bahwa kita harus sunnah wal jamaah. Masa harus tanyain lagi yang gitu kan. Nah itu orang yang ngomongin yang tidak pas dengan apa yang kita lakukan itu sendiri, itu hanya ngintip dari luar. Jadi biarkan saja begitu. Nah ini apa yang kita ambil saripati daripada
Hari ini ada hari ibu, salah satu contoh adalah Siti Maryam. Masih banyak ya yang disebut di dalam hadis Nabi yang di dalamnya, termasuk Siti Asiyah ya, istri Fir'aun itu yang sudah akan masuk surga nanti itu sendiri karena mempertahankan akidah padahal suaminya sendiri adalah orang yang paling benci kepada agama. Kira-kira semacam itu. Nah ini sekali lagi apabila kita meyakini kebenaran apa kita lakukan tidak usah terpengaruh layar tapi hukum. Kita hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sampai ke tangan kita melalui doa yang mulia oleh sahabat Rasulullah pada dengan cara demikian kita pun tidak usah merasa khawatir bakal terjadi sesuatu. Memang kenapa? Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mayyahdillah wa huwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pada saat kita berikrar ikut di dalam bertoriko semacam begini, itu ternyata kita itu sendiri sudah mempunyai satu pegangan. Dan pegangan itu disebutkan di dalam Al-Quran, kita harus memiliki ayat 71 daripada surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Apapun yang kita kerjakan, semuanya dipertanggungjawabkan oleh guru. Bi imamihim. Nanti yang ditanya adalah gurunya. Kita melakukan begini, kata siapa? Kata gurunya. Ada guru yang bisa mempertanggungjawabkan. Itu saja mungkin yang sempat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita bisa tahu dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mengamini doa paten yang mulia pengersa abad. Allah berkati, Allah berkahi segala, Allah berkahi selalu. Dengan koromah guru agung yang mulia pengersa abah awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.